1. Kirim roket dong. Makasih kakak peringkat 1 udah kirim roket. Ayo semua kasih like buat kakak peringkat 1. Akhirnya sampai juga. Pintu langit terbuka. Apa ada yang mau naik jadi dewa? Kayaknya adik termuda kita, Kilu, ya. Dia baru 5 tahun di sini, udah naik ke langit. Dia baru mulai berlatih umur 40, bakatnya luar biasa, bisa dibilang paling kuat sekarang. Selamat buat Cilu yang sudah naik jadi dewa. Terima kasih teman-teman. Kita sampai dewa. Tuan, ada telepon masuk. Tuan, ada telepon masuk. Nah, kamu bener-bener nelpon. Pas banget kalau telat sedikit. Ayah udah naik ke langit jadi dewa. Ketemu lagi. Cuma lewat mimpi. Ayah, sudah berapa kali aku bilang, kultivasi itu cuma bohong penipu. Nipu ayah, luku. Ayah tahu kamu nggak percaya. Video call. Oke, aku telepon cuma mau bilang, perusahaan aku ada masalah, sibuk banget. Nggak sempat jaga cucu pertamamu. Kalau kamu masih peduli, pulanglah, lihat-lihat. Dengar nada bicara anakku. Kayaknya bukan masalah kecil. Tanda putus keturunan. Rencana jahat banget. Aku ingin tahu siapa sebenarnya. Berani ganggu keluarga Ci. Hari ini nggak jadi naik tingkat. Nanti setelah urusan anakku selesai baru naik tingkat. Naik tingkat bisa ditunda gitu. Bisa kok. Hah? Ki, Jojo. Kakek, cucu kesayangan. Kakek mau lihat. Kakek, kucing kecil ini buat aku ya? Ini hewan suci, makan putih. Mulai sekarang dia bakal jagain kamu. Kakek, tapi kelihatannya cuma kucing kecil kok. Aslinya sih payah. Dijadiin tunggangan orang tua, sekarang malah buat cucu. Dia bukan pengemis. Ya kakek. Sepertinya kata ayahku benar. Keluarga Ci sebentar lagi bangkrut. Nanti kamu harus jadi pengemis bareng kakekmu. Pengemis kecil. Aku bawa mobil. Ayo aku antar kamu pulang. Mobil baru ayahku. Kamu belum naik kan? Boleh ya? Tentu saja boleh. Kamu. Jelas saja itu cuma bohong. Pengemis bau gitu, mana pantas naik mobil ayahku. Jojo, keluarkan makan putih. Bikin dia silau. Makan putih. Maka kamu percaya omongan bocah itu? Giliranmu. Sayang, kita harus gimana? Jiang, jika tidak bayar lagi, aset Qi Construction akan disita. Tenang aja, Nona Long sudah memerintah. Siapapun yang bisa sembuhin Nyonya Tua Long. Partner tunggal keluarga, Long. Sumber daya dibagi. Tunggu apa? Cepat cari orang sembuhin. Nyonya Tua Long. Tenang, sudah. Nggak perlu cari. Ayahmu dengan tingkat kekuatan sekarang bisa sembuhin Nyonya Tua Long sekejap. Ayah. Kenapa kelihatan sedih banget, Ayah? Ayah, udah 5 tahun, kok nggak berubah sama sekali. Ayah kamu jadi immortal. Wajah nggak tua. Sekarang juga aku bakal habisi keluarga Jiang itu. Ayah, jujur deh. Mereka nipu apa? Berapa uang sekolah yang ayah bayar lagi? Kalian berdua nggak percaya. Setidaknya percaya sama Jojo kan? Kata kakek, memang benar. Lihat, ayah mau pulang bikin Jozo jadi gini. Masa ayah mau ajak Jozo ikut latihan jadi dewa? Bisa aja. Mulai sekarang Jojo latihan sama aku. Aku jamin dalam 20 tahun,
pasti dia bisa naik tingkat. Ayah, jangan ngomong gitu. Kalian nggak percaya? Baikku, tunjukkan wujud asli. Harimau putih HMPH. Itu cuma anak kucing kok. Siapa? Kucing. Dasar tua bangka. Pasin aku. Aku mau gigit dia. Lina, ini Zhong Tianxi yang aku undang buat mengobati Nyonya Long. Dia magisnya kuat banget, juga sangat ahli mengobati, pasti bisa menyembuhkan Nyonya Long. Oh ya, Zhang Tianxi. Sebelum ke keluarga Long, bisa nggak cek kami dulu? Belakangan ini, keluarga kami sering kena sial. Nggak tahu apa gara-gara Feng Shui yang bermasalah. Feng Shui keluarga Qi awalnya membawa keberuntungan panjang. Tapi sekarang jadi nasib buruk tanpa keturunan. Zhang Tianxi, ada cara buat memecahnya nggak? Soal Feng Shui kayak gini, waktu umur 3, aku juga bisa atasi. Sekarang malah makin gampang. Langit dan bumi, 1% akar asal segala energi. Sudah ketemu. Inilah titik pusat lubang Feng Shui. Ada di sini. Mundur. Ayo kita pecahkan. Kau masih kurang kuat. Jangan asal gerak. Nanti malah celaka. Jangan dengarkan omongannya. Tolong bantu hancurkan formasi ini. Guru! Ternyata makhluk suci ini. Siapa berani ganggu aku? Mau mati. Terima kasih, Tuan Zhong. Sudah menyelamatkan nyawaku. Makhluk suci, sini. Untung aku menemukannya tepat waktu. Kalau dia dapatkan kekuatannya lagi, dunia hancur. Ada yang bisa menghentikannya. Katanya 4 makhluk suci sangat kuat, tapi aku kalahkan dengan mudah. Aku paling mungkin naik ke dunia abadi dalam 300 tahun di mudik. Padahal aku yang urus masalah ini. Kok aku punya murid sebodoh kamu ya? Ini 2 juta. Terima kasih sudah selamatkan keluargaku, Tuan Zhang. Tapi soal keluarga Long, tolong bantu lagi ya. Nanti pasti ada hadiah besar. Mudah saja. Phoenix ini saja tak bisa tahan satu serangan dari aku di seluruh dunia ini. Siapa yang bisa hentikan aku? Xiang Zihan, aku akan kembali ke Gunung Bertapa setelah sembuhkan Nyonya Long. Aku yakin dalam 100 tahun pasti bisa naik jadi abadi. Kami suami istri akan bantu Tuan Zhang naik jadi abadi sesegera mungkin. Hehe. Hai Tuan. Terima kasih. Aku lagi cari kesempatan kerjasama dengan keluarga Long. Kamu bantu, dapatkan. Zhong Tianxi memang terkenal. Apa Anda tertarik bekerja sama dengan keluarga Jiang saya untuk menyembuhkan penyakit Nyonya Tua Long? Bayar berapa? Aku kasih 3 kali lipat. Tianxi, maksudmu? Zhong Tianxi sudah setuju bekerja sama dengan saya. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini. Sudahlah, kalau Jiang Xiao begitu peduli, saya akan membantu Jiang Xiao sekali. Tianxi ini ternyata dukun palsu juga. Ayahmu ini dewa. Bukan cuma bisa mengobati, menghidupkan orang pun bisa. Wah, saat kayak begini kamu masih ngomong kayak gitu. Ini pasti Cibofu yang lama bertapa di luar ya. Pasti sekarang sudah jadi dewa ya. Dasar kamu. Mata bagus.
tapi bakatmu. Jadi murid pasti nggak bisa, tapi kalau mau, kamu bisa jadi penjaga rumah keluarga Ki. Kalau begitu, 3 hari lagi aku akan melihat si dewa ini. Bagaimana dia menyembuhkan Nyonya Tualong. Haha, gampang. Tenang saja. Nggak ada penyakit yang ayahmu nggak bisa sembuhkan. Kalau kamu bisa naik jadi dewa, bagaimana menyembuhkan Nyonya Tualong? Tentu saja, pakai telur Phoenix. Di catatan, Isolu Phoenix menyerap energi langit bumi. Dimakan, bisa awet muda. Bisa juga membersihkan tubuh dan membantu jadi dewa. Li Fu itu Ada baru keluar dari oven. Hangat. Masih hangat. Ini kan cuma telur ayam biasa. Pak, ini scan foto pinggir jalan lagi. Kedaluarsa. Pikiranmu pendek banget ya. Ini adalah Phoenix yang baru aku taklukkan. Telur Phoenix yang tercipta dari darah murninya. Bikin ceritanya dikit dong. Phoenix itu jelas dibunuh sama Zheng Tianxi. Apa hubungannya sama kamu? Lagi pula, ini cuma telur ayam kan? Telur Phoenix. Kok makin tua makin ngawur sih? Aduh, kalau nggak suka telur Phoenix, bilang aja dari tadi. Kayaknya aku masih punya urat naga 1000 tahun deh. Tidak apa-apa. Perusahaan-perusahaan akan aku cari jalan lain. Kenapa pergi? Pergi pun harusnya cari siapa dalangnya yang mau mencelakakan kamu. Kakak, lihat deh. Pantas saja ini telur Phoenix cuma dijilat kulit telurnya langsung berubah bentuk. Terima kasih Tuan, sudah cukup. Kira rumah. Aku pasti bisa nyelamatin kamu. Nona, Jiang Shou ingin bertemu. Keluarga Jiang itu siapa sih? Mereka pantas ketemu aku. Dia bilang bisa menyembuhkan Nyonya Tua. Suruh mereka masuk. Kalian bilang bisa sembuhin ibu saya. betul, Nona Long. Di sebelah saya ini adalah Tianxi termuda dan terkuat dari Gunung Longhu. Segala penyakit susah bisa disembuhkan. Saya bisa izinkan kalian obati ibu saya. Tapi kalau kondisi ibu saya tidak membaik, ya sudah. Kalau malah makin parah. Akibatnya, keluarga Jiang gak bakal sanggup-sanggup. Tenang saja, Nona Long. Tianxi Zhong pasti bisa sembuhin Nyonya Tua. Tenang, Nona Long. Sebelum saya datang, saya baru saja membunuh seekor Phoenix Dewa. Dengan kemampuan saya sekarang, kalau saya nggak bisa sembuhin Nyonya Tua, mungkin nggak ada yang bisa di dunia ini. Baik, kamu saja yang lakukan. Kang Dewa sudah datang. Kamu sendiri yang menyambut. Kamu siapa? Anak ini lumayan cantik. Tuang, teh. Cukup. Aku kesini buat berobat. Dari mana orang gila ini? Seseorang, usir dia. Tunggu dulu. Nona Long, jangan marah. Ayahku nggak sengaja kok. Aku bawa ayahku pulang. Sembuhkan penyakit Nyonya Long. Nona Long, Anda pulang. Sudah! Jangan bicara lagi! Long Wang Sui. Ya, aku bisa sembuhin penyakit ibumu. Tapi setelah sembuh, kamu harus kerjasama dengan anakku. Kerjasama dengan anakku untung buatmu. Nanti aku si Dewa juga bakal jagain kamu. Siapa yang berani ganggu kamu? Ayah! Jangan ngomong lagi! Kalau Nona Long marah, keluarga kita nggak punya tempat di Xi'an nanti. Jelas. Tunggu aja. Kalau nanti aku sudah tungguin penyakit Nyonya Long, masih harus minta-minta kerjasama sama kamu. Kalau kamu memang sehebat itu, kenapa nggak tahu feng shui rumah sendiri? Sudah diubah orang. Aku sama Master Langit waktu bunuh makhluk Dewa Phoenix. Kamu cuma bersembunyi di belakang, gemetar ketakutan. Masih berani ngomong mau sopan Phoenix. Kalau bukan aku yang turun tangan, kamu udah jadi abu dibakar Phoenix.
Penyakit Nyonya Tua Long. Aku sudah tahu masalah. Kamu? No. Nyonya Long cuma kena gangguan kecil. Aku cuma butuh 1 jimat penyadar. Berhasil. Jasa sama keluarga Long jadi milik. Sudah kubilang itu milikku. Nona Long telah lama tertidur. Bangun memang tidak mudah. Aku master dengan kekuatan tinggi. Mungkin butuh waktu setengah tahun. Setengah tahun bisa bangunkan NY Long sekarang. Benar. Nah, ucapan dewa. Sulit ditarik kembali. Tidak. Pakai mulutmu yang suka bicara seenaknya. Untuk membangunkan NY Long, kertas ini tidak bisa ditarik. Karena kekuatan dewaku fatal. Cucu saya bisa sembuhkan penyakitmu. Kuka. Nona Long, jangan dengar omongan ayahku. Anakku mana bisa mengobati orang. Ayah, cepat minta maaf ke Nona Long. Kamu? Kalau kamu bisa sembuhkan Nui, Long bahkan saya Phoenix New. Anak itu pegang apa sih? Kok banget. Paman, ini nggak bisa nyembuhin sakit loh. Berani-beraninya hina ibuku. Mau mati ya? Joe, ini. Telur Phoenix ini bukan cuma bisa nyembuhin penyakit tidur ibu kamu, bisa bikin dia muda lagi, bahkan jadi dewi. Nona Long, jangan percaya omongan orang gila itu. Itu cuma telur ayam busuk. Coba deh, cium. Keterlaluan. Keluarga Shi, berani-beraninya kasih makanan kayak gini ke ibuku? Pengawal, tangkap mereka. Habis sudah, semuanya hancur. Putar lagu yang Ibu, kenapa? Tidak kenal ibumu lagi. Hati-hati. Nyonya Tua Long makan telur Phoenix punya kekuatan Phoenix sekarang. Tubuhnya sekarang kuat, kayak makhluk gaib. Aku bakal jadi super kuat ya. Bukan cuma itu. Kalau kamu mau latihan sama aku paling lama 10 tahun, aku jamin kamu bisa naik ke alam dewa. Latihan. Ayah, benar ayah sudah jadi dewa. Sekarang baru tahu, hebatnya ayah kan? Xiao Shui itu kerja sama itu. Mulai sekarang, keluarga Chi jadi partner kerja sama grup Long. Nona Long, menurut saya, ini kurang cocok. Sebenarnya telur Phoenix ini harusnya milik Zhong Tianxi. Benar, Phoenix itu aku bunuh dengan taruhan nyawa. Kalau aku nggak cedera, nggak mungkin dia dapat bagian. Memang, Tianxi itu dibunuh. Zhong Tianxi soal kerjasama. Keluarga Ji nggak layak dapat. Ini kira-kira siapa yang mau pergi, suruh mereka aja pergi.
Kalau kali ini gagal kerjasama dengan keluarga Long, tapi bisa keluar dari sana dengan aman, itu udah bagus. Ayo kita pulang dan pikirkan cara lain. Tuan Ci, Nona memanggil Anda ke ruang samping. Gadis kecil ini masih punya hati nurani. Terima kasih, Tuan Ci. Sudah menyelamatkan saya. Hanya telur Phoenix, bukan masalah besar. Tuan Ci telah menyelamatkan saya. Jadi, apa aku harus... Ibu, kamu baru sadar. Lebih baik istirahat dulu. Kerjasama, aku bicara sama Tuan Ci. Tuan Ci, kerjasama ini hanya untuk keluarga Ci. Oh, kalau begitu, kamu saja yang ngurus. Tuan Ci, setiap hari Rabu, ibu saya akan belajar ke Tuan Ci tentang kekuatan labu. Biaya belajar lihat Pak Ci. Kita sudah kenal. Biaya belajar tidak perlu. Kalau saya sendiri yang mengajar, biayanya nggak terhitung. Tidak perlu biaya belajar. Menurut Tuan Ci, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Kamu... Maksud saya, bagaimana bakat untuk berlatih? Sebenarnya nggak buruk, cuma mulai latihannya agak telat. Aku tangkapin hewan suci buatmu nanti. Terima kasih banyak, Pak Ci. Ini nomor pribadi saya. Pak Ci bisa hubungi kapan saja kalau butuh. Kapanpun, malam juga, boleh? Lina, besok ulang tahun ayah mertua. Kita kasih hadiah apa? Terserah kasih apa saja. Itu bentuk perhatian kita. Ayahku nggak akan keberatan kok. Aku pikir lagi, ayah mertua nggak setuju kamu nikah aku. Kalau hadiahku dia nggak suka, makin nggak suka aku. Aku punya hadiah, pasti. Ayah mertua, suka deh. Ayah, jangan-jangan ini lagi-lagi. Kamu ambil dari gunung mana? Mana mungkin, harta ini dari pertarungan dengan naga sakti 3 tahun lalu. Apapun yang masuk ke kolam harta, bisa digandakan tanpa batas. Lina, jangan marah ya. Ayahku aneh. Tenang aja. Aku pasti cari hadiah yang cocok buat ayah mertua. Kamu nih. Contohin. Mantranya itu kolam harta. Waduh, baik-baik. Antar Jojo ke TK, ayo sekolah. Bukan. Ini apa sih? Kok bisa jadi penghasil rezeki? Aduh, anjingku. Aku dengar suaminya Lina ada masalah di kantor anak itu ya. Kalau kurang uang, bisa kok pinjam ke kita. Ya benar. Kita semua keluarga dan teman. Nggak mau minjemin. Aku salah ngomong? Masa Lina belum bilang kalau keluarganya Ki hampir bangkrut? Kamu ngomong apa? Aduh, salah aku ngomong. Pantas hari ini nggak kelihatan keluarga Lina. Ternyata gara-gara tahu perusahaannya bangkrut. Malu rasanya. Ibu, itu salah. Ini ulang tahun ayah. Mana mungkin kita nggak datang? Ayah, selamat ulang tahun. Bagus, sudah datang. Lina anak berbakti. Masa gara-gara nggak ada uang? Jadi lupa beliin hadiah buat ayah. Mana mungkin? Aku... Sudah lama nggak ketemu. Jiang Shao, kenapa kamu kesini? Aduh, ulang tahun Om. Aku harus datang. Sebelumnya ada kejadian tak terduga. Kalau tidak, aku sudah menikah dengan Lina. Hari ini aku datang. Juga nggak bawa hadiah khusus. Nilainya beberapa miliar. Jangan remeh ya, Paman. Aduh, beberapa miliar, astaga. Keluarga Jiang di Jiangcheng. Luar biasa keluar miliaran. Tuan Jiang, datang saja. Nggak usah bawa hadiah. Hadiah dari aku dan Lina untuk Anda. Sungkan nih. Lina, terima kasih. Tuan Jiang. Tunggu. Niat baik Tuan Muda Jiang, sudah aku terima. Tapi aku sama Haichuan sudah siapkan hadiah yang lebih bagus. Lina, jangan demi gengsi malah pura-pura mau. Di depan banyak orang.
tanpa hadiah. Malu banget dah. Ayah, Ibu, ini hadiah dari aku. Dan Haichuan, buat kalian. Gucci, harta. Aduh, Anda, ini cuma tempat dupa, bukan baskom aja. Nana, sebenarnya ada apa ini? Sekarang keluarga Ci bahkan gak bisa kasih hadiah yang bagus. Bukan, Ma. Ini benar-benar baskom ajaib. Taruh barang di dalam, bisa duplikat tanpa batas. Haichuan, ini gimana menurutmu? Ayah, Ibu, percaya aku. Ini baskom ajaib. Percaya kamu. Buktinya. Aku Aku bisa buktiin. Kamu baskom ajaib ini. Aku kasih Lina. Lina, bukan maksud menyinggung. Tapi, bapak mertuamu ini selalu ngomong aneh-aneh. Mau jadi dewa? Kamu tahu sudah bertahun-tahun, hari ini ulang tahun ayahmu. Kamu bawa barang aneh ini buat hadiah. Kamu gak kasihan sama ayahmu. Jadi malu. Bukan, Nak. Benar. Mangkok ajaib ini kayak aku bilang. Antingku jatuh, muncul banyak. Nina, nggak perlu paksa. Aku tahu keluarga Ki. Aku bantu kasih hadiah ini. Kalau mereka semua nggak percaya, menantu, ayo kita buktikan. Betul. Aku bisa buktikan. Kalau aku taruh 100 yuan di sini, uangnya bisa jadi banyak banget. Lina, berapa lama uang ini akan bertambah kalau dimasukkan? Itu nggak mungkin. Padahal tadi langsung berhasil dimasukkan. Lina, saudara. Semua urusan anak saya terlalu sensitif. Maaf ya, kita lanjutkan pestanya. Yuk, Paman, jangan marah. Lihat hadiahku. Kalian buang saja Gucci palsu ini. Jangan bikin suasana jadi buruk. Lina, sudahlah. Atau kita belikan ayah hadiah baru saja. Apa boleh dibuang? Gucci ini dapat susah payah demi ini. Saya bertarung dengan naga 3 hari 3 malam. Sampai kaos kaki saya bocor. Ki, kamu harus ribut juga hari ini. Jangan fitnah saya. Pembersih, menantu saya dengan niat baik membawa Gucci berharga sebagai hadiah ulang tahun. Jangan kamu hancurkan. Gucci ini, kalau tadi kamu nggak rabun, harusnya kamu bisa lihat. Ini memang cuma tempat dupa yang nggak berguna. Tidak. Kalian orang biasa mana bisa lihat wujud asli Gucci ajaib. Jangan dicoba. Ini Gucci ajaib palsu. Diam. Gimana aku bisa punya anak bodoh kayak kamu? Untung menantu kita pintar soal Gucci ajaib ini. Memang bisa menyalin barang di dalamnya, tapi ada mantra. Menantu, ayah ajarin lagi. Lihat baik-baik ya. Gucci ini harus Gucci ajaib. Ayo. Semua ini beneran? Aku bilang, ayah ibu, sekarang percayakan ini benar-benar periuk emas asli. Lina, kamu nggak sungguh-sungguh percaya uang itu asli kan? Uang ini memang asli kok. Belum tentu, kan ada surat yang seperti itu. Uangnya disembunyikan dulu di alat khusus, nanti kalau dibuka, uangnya keluar sendiri. Benar, Om Jiang. Betul. Sebenarnya periuk emas itu nggak pernah ada. Oh, ini adalah pendeta termuda dari Gunung Longfu, pendeta Chong. Kekuatan spiritualnya tinggi. Jarang ada benda berharga yang bisa lepas dari matanya. Dasar nggak ngerti, selalu ada yang lebih hebat dari kita. Kalau sendiri kurang kuat, dunia luar nggak kelihatan. Kesempatan sudah lewat. Aku juga cuma mau mengingatkan, jangan sampai tertipu sama penipu. Kalau pendeta Jiang bilang, ini palsu. Ini pasti palsu. Pengawal!
Uang periuk emas sama sampah di lantai itu. Ayah, 江少, aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Lupakan saja. Toh aku punya banyak barang ini, kurang 1-2 nggak masalah. Katanya uang ini semua asli. Masa iya? Untung aku kenal dengan gentong ajaib ini. Tak disangka. Kilu, si tua itu. Beruntung banget. Dia mana bisa dapat gentong ajaib ini. Tapi belum cukup. Oh. Kamu memang putri terbaikku. Kamu kasih aku hadiah sebesar ini. Kamu bikin keluarga Jauh benar-benar malu. Ayah, jangan salahkan Lina. Semua salahku. Tentu saja salahmu. Bukankah kamu sendiri yang gagal? Nggak punya kemampuan aku. Kamu cuma demi jaga gengsimu. Makanya terima barang palsu ini. Paman, jangan marah. Semoga hadiahku bisa bikin Paman senang. Jiang Shao, maaf, sudah repotkan Anda. Aku dan Lina tumbuh bareng sejak kecil. Buatku, kita udah seperti keluarga. Anda adalah ayahku. Semuanya buat aku. Di sini ada 100.000 emas buat Lina, uang jajan. Barang yang cuma kelihatan mewah tapi nggak berguna begini. Siapa yang suka? Cuma kelihatan mewah. Ayah, ini kan emas beneran. lihat saja. Inilah kekuatan keluarga konglomerat. Cuma berasal dari nol, keluarga petani. Mana bisa dibandingkan dengan keluarga Jian? Memang benar, ayah. Keluarga Jiang terbesar di Jiangcheng. Kita dan Jiang memang enggak sebanding. Kotak ini berisi barang antik koleksi ayahku. Buat paman santai-santai aja. Kotak terakhir ini isi perhiasan. Buat bibi pakai sehari-hari. Aduh, banyak banget hadiahnya, Tuan Jiang. Maaf, jadi merepotkan Anda. Bagi keluarga Jiang kami, ini nggak seberapa, sama sekali nggak masalah. Bosan! Dulu kalau bukan karena anak keluarga Ci, kita berdua pasti sudah jadi besan lama. Aku tumbuh bareng Lina sejak kecil. Buatku, istriku satu-satunya. Semua ini memang aku siapkan untuk Lina, cuma belum sempat ngasih. Tuan Jiang, mungkin Anda belum tahu. Sebenarnya, Lina sebentar lagi mau cerai. Lina, benar kata Tante. Kamu ngomong apa? Lina, maukah kamu kasih aku kesempatan? Aku janji,
bakal kasih kamu pesta nikah sempurna. Keluarga, bahagia. Maaf Tuan Jiang, aku sudah menikah. Enggak, Ibu, ngapain? Ngapain? Aku mau bikin kamu sadar. Coba lihat baik-baik. Ini 3 kotak besar dari keluarga Jiang. Terus lihat apa yang keluarga Qi kasih. Pundi kekayaan itu jelas asli. Kalian aja yang gak percaya. Dan akhirnya, buang. Lina, tenang aja. Setelah cerai, anakmu jadi anakku juga. Nanti bisnis keluarga Jiang akan dia yang warisi. Kamu lihat sendiri kan? Inilah bedanya keluarga kalian dan keluarga Jiang. Kalau kamu benar-benar sayang anakmu, mending kalian segera cerai. Bener banget. Mulai dari nol, kamu bangun Qi Construction dengan aset miliaran. Hebat. Tapi kalau dibanding keluarga konglomerat, tetap jauh banget bedanya. Benar tuh. Benar tuh. Cepatlah cerai. Jangan terus-menerus bebanin anakku. Masih belum paham. Ibu! Dengar ya, 3 kotak sampah ini. Kalian mau paksa anak dan menantu saya cerai? Ini jauh lebih jelek dari wadah harta saya dulu. Apa kamu bilang? Kamu bilang 3 kotak ini isinya sampah. Sampah. Cuma beberapa batu bata, beberapa mangkuk pecah. Tumpukan besi tua. Apa kamu bilang? Masih muda kok udah gak bisa dengar. Maksudku, di kotak ini ada batu bata, mangkuk, pecah, dan besi tua. Kalau begitu, mau lihat sendiri? Boleh buka. Kalau isinya bukan sampah yang kamu bilang, Qi nah, dia juga harus serahkan Qi Construction ke aku. Jangan dong. Baik. Kalau memang itu, nanti kamu jangan ganggu menantu saya lagi. Oh, Ayah, kenapa kamu begitu impulsif sih? Pakai jari kaki aja mikir, pasti bukan barang yang kamu bilang itu ya. Iya, Ayah, keluarga Jiang itu siapa? Mana mungkin kasih barang-barang itu sebagai hadiah? Kali ini kita benar-benar habis. siapa itu? Walaupun aku belum naik tingkat, tapi aku beneran seorang dewa. Selama aku mau apapun yang ada di dalamnya bisa berubah jadi yang aku bilang. Kenapa taruhan sama aku harus soal ini? Ini aku sendiri yang tanam. Nggak mungkin ada masalah. Tadinya kupikir minta kamu cerai sama Lina bakal susah dan butuh usaha. Ternyata gampang banget beresinnya. Kalau begitu, mohon Pak Manjo jadi saksinya untuk kami. Haha, begini juga lumayan. Biar mereka tahu kemampuan sebenarnya. Lalu setelah itu mereka mau lepaskan putriku. Kalau bukan demi anak dan menantu, sulap kecil kayak gini, aku nggak mau pakai. Jangan bengong. Mulai saja. Kenapa kamu harus seperti ini? Aku bilang, kamu cari susah sendiri. Keluargamu tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Pak Mertua, hasilnya belum pasti. Siapa kalah, siapa menang belum tentu. Kamu sendiri? Seumur hidup ini, aku yang bersalah untuk kamu sudah lama bersamaku. Menanggung penderitaan bertahun-tahun. Aku belum pernah membuatmu hidup nyaman sehari pun. Selama bersama kamu bertahun-tahun ini, aku selalu bahagia. Sudah nggak pagi lagi. Kalian nggak akan pisah. Selama ya masih ada. Tidak ada kejutan.
Ayah, sebenarnya aku nggak salahin kamu bertaruh sama Jiang Shu. Aku, sebagai anakmu memang nggak punya kemampuan. Tidak bisa kasih hidup yang baik untuk Lina. Kalah, ya sudah, kalah aja. Sebenarnya, dari awal, aku sudah kalah. Keluarga kaya seperti keluarga Jiang. Apa aku buat saingan sama dia? Ayah, nanti jangan boros belanja. Harus hemat ya. Dan lagi, kalau orang bilang bisa jadi dewa atau semacamnya, itu bohong. Kata orang, anakku semua punya kamu. Yulo, aku benar-benar mau terima kasih sama kamu. Bawa hadiah besar begini buat aku dan Lina. Udah nggak sabar pamer ya? Kan kardusnya aja belum dibuka. Oh, baik. Biar kalian kalah tanpa protes. Ada apa? Aku bilang, meski buka kotaknya, tetap nggak berubah apa-apa. Kalah lagi. Tanda tangani saja. Mulai hari ini, Lina adalah istriku. Mulai sekarang, anakmu adalah anakku. Aku pasti akan jaga dia baik-baik. Kok buru-buru banget? Kamu nggak mau lihat hasilnya langsung? Hebat! Ayah menang taruhan. Sepertinya Yuhan memihak kita. Sama persis kayak yang ayah bilang. Bukan, gini. Oh, aku ngerti. Mungkin anak buahmu nggak sengaja salah masukin sampah. Kebetulan dia lihat pula, makanya dia berani taruhan sama kamu. Kok bisa sampai salah? Jiang Xiao, kurasa kamu harus lebih ngatur anak buahmu. Buruan, berlutut. Siapa yang kasih kalian nyali? Berani-beraninya salahin hadiah yang aku kasih ke Nona Jo. Dengar ya, kalian cepat buang sampah-sampah ini. Kalau terjadi lagi, habisi cepat. Sini namanya durian runtuh ya, keluarga Ci, tempat hoki kita. Maaf, nanti aku langsung pecat mereka. Sudahlah, mereka juga susah kok. Kalau begitu, mereka curang, taruhan, batal.
Tapi hari ini, pernikahan ini harus berakhir. Lihat saja. Keduanya sangat cocok kan? Hai Chuan, kamu juga lihat sendiri. Hanya orang seperti Jiang Shao yang punya kekuasaan dan status yang pantas untuk putriku. Kamu tinggal setuju untuk cerai dengan Linda. Saya bisa pertimbangkan untuk mengampuni Kishi Giants. Kalau tidak, hari ini sebagai kreditor terbesar Kishi Giant, saya akan mengambil kembali semua milik Kishi Giant. Linda, nikahilah aku. Aku bisa kasih keluarga Ki kesempatan untuk bernapas. Kalau tidak, aku akan buat keluarga Ki langsung bangkrut. Tuan Jiang, ide Anda bagus sekali. Sekali tepok, tua lala, lenger. Kenapa nggak langsung setuju aja? Ayah benar, cepat setuju deh. Tidak. Aku lebih baik mati daripada menikah sama Jiang. Si bajingan itu bukan dia. Perusahaan Haikuan nggak mungkin ada masalah. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Ayah, Ibu, jangan paksa aku. Ayah, Ibu, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti bikin kalian bangga. Keluarga Jiang dan keluarga Long sebentar lagi akan bekerja sama. Menurutmu, kamu masih punya kemampuan buat lawan aku? Mulai sekarang, kamu cuma bisa ditindas sama aku. Keluarga? Keluarga Long? Orang terkaya negara siapa? Nah, orang dari keluarga Jiang berhasil menyembuhkan penyakit tidur Ibu Long. Jadi, keluarga Long setuju kerjasama denganku. Aduh, Jiang muda tapi dapat kontrak Long Group. Itu benar-benar kabar bagus. Nana menikah sama Tuan Jiang. Nanti hidupnya pasti selalu bahagia. Lihat tuh, lihat. Tuan Jiang bahkan bisa kerjasama dengan keluarga Long. Hebat banget. Bandingkan sama keluarga Qi. Mereka sebentar lagi jatuh. Kamu harus pikir-pikir dari sekarang. Dengar ya, bisa menikah sama Tuan Jiang itu untung besar. Jangan sampai menyinggung dia. Yang lecet. Dari mana kamu yakin kalau keluarga Long kerja sama Jiang? Keluarga Jiang yang menyembuhkan Nyonya Tua Long, kerja sama ini bukan sama aku. Masa sama kamu yang cuma numpang untung? Kamu beneran ngomong kayak gitu? Bisa beneran mau kerja sama kita? Bisa dibilang hampir pasti. Maksudnya apa sih? Pak, jadi kita kerjasama atau enggak? Jangan buru-buru dong. Telepon Xiaoxue, suruh dia kerja sama kita. Selesai kan? Kupikir aku telepon Miss Long. Nggak telepon. Gimana mau ngomong? Buka gerbang ruang dan langsung cari. Dia juga bisa. Waktunya juga udah pas. Qi Haichuan, aku lihat ayahmu memang jenius. Telepon, Miss Long. Malah mau buka gerbang ruang juga. Keren. Emang lucu banget ah. Kamu mau ikut juga? Sebenarnya bisa aja. Badanmu cuma manusia biasa. Takut kamu mati di celah ruang. Pak Chin, hampir saja aku percaya omong kosongmu lagi. Udah, jangan ngomong lagi. Aku bicara jujur kok. Ayah cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu pikir aku suka temenin kamu jalan-jalan? Itu karena kamu nggak tahan sama perjalanan antar ruang. Bapak Ci, akhirnya saya terima telepon dari Anda. Xiaoxue, yang tadi kamu bilang masih berlaku nggak? Silakan Pak Ci, Xiaoxue pasti akan urus dengan baik. Jadi, kontrak buat anak saya sudah siap belum? Sudah siap Pak Ci, Anda sedang sibuk sekarang. Kalau Anda nggak sibuk, saya antar sekarang. Oke, datang lebih awal, makan siang bareng. Baik, Pak Ci. Oke, tunggu aja. Xiaoxue akan bawa kontrak sebentar lagi.
Kamu bilang Long Guanshu mau kirim kontrak ke keluarga Qi? Dia mau datang sendiri. Aku suruh dia datang lebih awal. Makan siang bareng. Nggak apa-apa kan, Pak Hao? Oh, aku nggak apa-apa. Tidak masalah. Pak Hao, apa yang dikatakan Ci itu beneran? Itu benar-benar Nona Long? Kapan Ayah pernah bohong sama kamu? Nomor telepon, Nona Long. Ayah, kamu yakin ini nomor Long Guanshu? Dia sendiri yang kasih ke aku. Jujur saja, gimana kamu dapat nomor Long Guanshu? Kalau bukan dia yang kasih, dari mana lagi? Bukan cuma nomor Nona Long selalu dirahasiakan. Sebenarnya nggak ada yang tahu. Lagi pula, lihat aja siapa Nona Long itu. Siapa kamu? Berani-beraninya bentak Nona Long. Menurutku, jelas si kakek sengaja ngulur waktu. Dia nggak mau Lina dan Haichuan cerai. Benar, keluarga Qi hampir bangkrut. Nona Luo, kenapa sih masih mau kerja sama keluarga Qi? Tenang aja, anakmu pasti akan aku jaga baik-baik. Nanti ikut markaku Jiang Jojo. Nama itu lumayan bagus ya. Asal kamu mau cerai sama Lina, hutangmu aku langsung lunas. Lagian sekarang aku punya kerjasama dengan keluarga Long. Uang hutangmu nggak ada harganya lagi. Nona Jiang, besar juga omongannya. Kerja sama keluarga Long kok. Bisa-bisanya dikuasai keluargamu. Nona Long, Anda salah paham. Kerjasama ini Anda tentukan. Tapi bukankah sebelumnya kita sudah sepakat siapa menyembuhkan Nyonya Long? Phoenix dan diberikan oleh Tuan Qi. Jadi Tuan Qi yang menunjukkan ibu saya. Keluarga Jiang keberatan akan hal ini? Biar aku lihat. Tuan Qi, maaf saya datang terlambat. Ini kontrak yang Anda minta. Nah. Lalu, bagaimana? Nona Lu, itu punya saya. Biar saya saja. Wah, bagus sekali Haichuan. Perusahaan kita terselamatkan. Qi, Hekuet. Kamu dan ayahmu benar-benar tak tahu malu. Gunakan jasa Jiang untuk cari pujian. Merebut kerja sama keluarga Jiang. Saya benar-benar meremehkan kalian. Tunggu saja. Silakan ambil kembali kontraknya. Keluarga Qi merasa tidak pantas menerimanya. Ini urusan perusahaan akan aku selesaikan sendiri. Tuan Qi, apakah seperti ini sudah oke? Kalau dia nggak mau, ya sudah, utang perusahaan. Aku punya cara nutupin, santai aja. Kalau Tuan Qi mau selesaikan sendiri, kamu bisa cek tempat ini. Oh, bursa ya? Oke, nanti aku cek. Enggak, masuk akal. Qi Haichuan dapat kerja sama Long. Tidak perlu khawatir, Tuan Jiang. Saya udah cari tahu. Si bodoh Qi Haichuan ternyata mengembalikan kerjasama dengan keluarga Long dan mengembalikannya. Qi Haichuan benar-benar bermoral. Oh, begitu dengar saya bilang kerja sama Qi agak kotor. Dia langsung balikin kerjasama itu. Orang kolot kayak Qi Haichuan
Mana bisa dibandingkan sama Tuan Jiang. Saya minta kamu manfaatkan keberuntungan Qi Family. Hasilnya, Tenang, Tuan Jiang, saya sudah pasang perangkap di kantor Qi Haijuan. Saya yakin sebentar lagi perusahaan Qi Haijuan pasti bangkrut. Qi Haijuan pasti akan bunuh diri juga. Nona Ru segera kembali ke sisi Tuan Jiang. Tapi kalau ada satu pil emas tingkat 9 yang membantu, maka keluarga Qi bisa bangkrut lebih cepat. Dan Qi Haijuan mati. Menderita. udah diurus. Besok ke bursa, aku akan bantu. Perhatikan. Terima kasih, Tuan Jiang. Kecuali Nina, semua keluarga Qi harus mati. Aku dapat pil emas tingkat 9. Menjadi apa nih? Apalah keluarga Qi. Keluarga Jiang juga. Di mataku cuma semut, kalian batu loncatan jadi immortal. Paci mau keluar. Aduh, gawat. Aku lupa harus ajarin kamu latihan. Tidak apa-apa kok. Pak Ki, mau kemana? Aku antar. Nggak usah repot. Kalau kamu mau pergi, kita bareng aja. Tidak nyangka kamu seaktif ini. Aku nggak aktif. Gimana supaya bisa lebih dekat sama Pak Ki? Duduk yang benar ya, duduk yang benar. Baik, ngerti. Tusa. Pak, Ki mau beli sesuatu. Bukan, aku mau jual barang. Ini apa? Hebat banget ya pilnya. Cuma hiru filenya. Tingkatku langsung naik. Cuma begitu. Nggak kelihatan itu pil kualitas terbaik. Pil obat juga ada yang kualitas terbaik. Kamu nggak tahu ya? Hei, aku cuma bikin buat iseng kok. Perusahaan anakku ada masalah. Jangan ganggu Xiaoxue, tangani sendiri. Pak Ki. Kamu nggak bisa jual ke aku ya? Ada, terserah kamu. Kita dekat, mau makan. Nanti aku bikin lagi. Cepat transaksi mulai. Pak, beli atau jual? Saya mau jual. Ini. Ini. Iya. Tidak kelihatan. Ini pil. Ajaib. Ini memang pil yang dibuat oleh Li Xianren. Khasiatnya kuat. Bisa membantu cepat naik level kultivasi. Mantap, Ayin. Baik, pokoknya barang yang saya buat pasti bagus. Tempat bagus. Saya mau lelang pil obat. Saya mau lelang pil obat. Kecil. Jelas saya duluan datang. Barang jelek kayak punyamu. Layak. Mas, aku lihat kamu punya bakat luar biasa. Cocok buat latihan. Pil ini punyaku. Mau beli? Enggak. Pil kamu ini mirip kotoran. Siapa mau? Mending kamu makan sendiri saja. Ini pil dewa. Tahu. Orang nggak beli. Harap lelang, kamu nggak bakal bisa beli. Tuan, sudah. Selesai. Tuan Muda Jiang kirim pesan. Katanya di lelang nanti, selama itu pil kelas 9, berapapun harganya, harus dibeliin buat dia. Baik. Tuan Muda Jiang, itu putra sulung keluarga Jiang, Li Jiangcheng. Dia pelanggan tetap di lelang ini, barusan itu ahli pil pribadinya.
keluarga Jiang. Ini kartu kalian. Oke. Barang lelang pertama hari ini. Villa senilai 5 juta. Aku juga punya satu villa seperti ini. Nilainya 300 juta, 5 juta. Pemilik rumah ini 3 kali bercerai-berai meninggal misterius. Dinyatakan rumah angker, jadi orang tak berani mendekat. 6 juta. Kalian takut rumah angker? Aku sih enggak. Keluarga Jiang kami punya seorang master tao termuda di Gunung Longhu. Selanjutnya, barang lelang kedua, pil tak dikenal. Nilainya 100 juta. Cuma 100 juta. Ini penghinaan buat pil itu. Ini, pil? Benar, ini aku buat dengan kerja keras selama 49 hari. Pakai banyak bahan langka dari langit dan bumi, baru bisa jadi pil ini. Hendak ini. Kelihatannya sama sekali nggak kayak pil sih. Kalian mungkin belum tahu bahwa pil ini kelihatan jelek, tapi efeknya luar biasa. Aku cuma cium sebentar, kekuatanku langsung naik. Menurutku kalian berdua itu satu geng. Phil Seram Henny masih pakai orang bayaran juga. Kamu ngomong apa? Nanti mereka pasti nyesal. Menurutku, ini kamu buru-buru singkirin sampah ini. Biar aku tunggu dulu. Apa itu? Ini pil tingkat 6. Betul. Menurut catatan, pil tingkat 5 paling dasar hanya sampai pola pil tingkat 6. Langsung harum. Saat dibuat, pil 7 muncul bersama makhluk langka. Pil 4. Dunia tak tahan. Kecil. Di atas tingkat 8, ada pil legendaris tingkat 9. Pil ini bisa menghidupkan benda mati. Pil tingkat 9 sangat langka. Guruku pun hanya punya setengah. Tapi kalau kalian butuh, pil tingkat 6 ini bisa aku buatkan. Pil 6 mulai berapa? Bayar 2 kali lipat. Tidak, 10 kali. Aku juga mau. Aku juga. Tunggu. Aku yang datang duluan. Kalau mau beli, ya beli punyaku dulu. Kalian semua lihat sendiri. Pil tingkat 6 saja sudah sehebat ini. Pilku bahkan lebih baik darinya. Tidak kalah. Pil kita bahkan 100 kali lebih manjur dari ini. Kita masih bisa bedain kok. Mana kotoran sapi, mana obat dewa. Aku mau. Tidak. Santai aja. Pelan-pelan. Kemagian. Gerombolan orang buta. Tuan Qi. Kalau enggak mau, beli. Tenang aja, nanti di depan mereka, aku bakal buat satu lagi. Siapa? Bawa. Tunggu. Kakak, kamu mau bikin pil dengan microwave? Iya. Tuan Qi, bantuan. Kamu duduk aja nonton. Sekarang saya, kuning kamu bawa turun microwave. Sama sampahmu itu. Jangan bikin mata semua orang di sini. Jijik. Punyaku ini bukan microwave biasa. Dengan kekuatan immortalku, benda ini udah tahan air dan api, jadi alat bikin pil. Aku bahkan kasih nama keren buat alat ini, Automatis. Pembuat pil. Tinggal masukin bahan obat. Masukkan ke dalam set waktu pilnya nanti jadi sendiri. Jadi, fungsinya sama aja kayak microwave kan? Baik. Aku juga punya di rumah. Rice cooker. Otomatis kok. Master. Kamu mau pakai microwave ini buat bikin obat tingkat berapa? Kalau mau bikin yang paling tinggi. Tingkat 9? Oke. Kalau kamu berhasil bikin obat tingkat 9, keluarga Jiang akan dapatkannya apapun caranya. Itu yang aku tunggu. Kok baunya parah banget?
Apa baunya? Kok bisa sebesar ini? Kalau baunya kuat, obatnya manjur. Dengar aku dulu. Kamu benar-benar nggak punya bakat bikin pil. Cepat buang barang itu keluar. Saat bikin pil, suhu tungku itu sangat penting. Mikrowavemu bisa panas. Berapa? Ini. Kagak. Oke. Biar aku tunjukkan. Bikin pil tuh gampang banget. Tungkuku ada api sakti 3 warna. Cukuplah 3 menit. Udah jadi. 3 menit? Kamu tahu aku butuh berapa lama buat pil tingkat 6? Berapa kali? Gagal. Mau bikin pil tingkat 1 dalam 3 menit? Nggak mungkin. Apalagi pil tingkat 9. 3 menit aja udah dapat pil tingkat 9. Tuan Ci, memang susah ditebak. Tuan, kalau sekarang berhenti main-main, aku bisa biarkan kamu pergi. Kalau enggak, kamu harus tanggung akibat dari perbuatanmu hari ini. Siapa berani ganggu Tuan Ci membuat pil hari ini? Buru-buru, aku sebentar selesai. Cukup! Usir 2 orang pembuat owner ini sekarang. Sakit! Aku tahu, alat otomatis buat bikin pil itu jelas mustahil banget. Keluarkan kedua orang ini beserta sampah yang mereka bawa. Larang masuk seumur hidup. Bentar, kalian belum lihat kok. Udah bilang aku gagal. Lihat nih, ada pola pilnya. Ini pil tingkat 5. Tunggu, kalian lihat cium baunya? Ini wangi pil tingkat 6. Tunggu dulu. Suara makhluk ajaib. Itu tanda pil tingkat 7. Kena Petir ujian. Bawa pil dewata tingkat 8. Petir ujian bisa membakar segalanya jadi abu. Aku bakal mati kesampan petir nggak? Poin J. Orang ini nggak apa-apa. Tak apa-apa. Petirnya sudah reda. Jangan kakao. Enggak. Juga, lihat. Ini pil dewata tingkat 9. Tidak tahu harga pil ini berapa ya enaknya harganya? 1 miliar. Wah, bilang, Tuan, maukah Anda membawa alat pengolah pil dan pil ini ke keluarga Jeng kami? Tidak tertarik. Jong, mau dua ke lain? Aku mau 3 miliar. Oke, yang berani bayar tinggi yang dapat. Tuan, ini kan pil dewa tingkat 9 yang legendaris. Jual. Sekarang. Nanti susah. Selama aku punya alat pengolah ini, mau bikin berapa pil kayak gini juga bisa. Tawar 10 miliar. Anaknya. Alat nggak dijual, pilnya 20 miliar. Mau bayar. 20 miliar. Nggak mahal banget tuh. Aku beli pilnya. Saldonya ada 20 miliar kok. Hei, setiap kali kamu cuma jilat sedikit pil ini, jilat banyak nggak kuat. Tuan Ci, kenapa kamu cuma jual 2 miliar? Sebenarnya bisa minta lebih tinggi 2 miliar. Itu anak Jiang sengaja menjebak anak saya. Anak, pas. Nah, saya sebagai ayahnya yang harus beresin. Kamu kerja keras, saya traktir makan. Kalau Tuan Ci nggak keberatan, saya bisa masak sendiri. Lauk buatan tangan. Boleh banget. Setelah urusan perusahaan kapal laut selesai, kalau udah sempat, saya juga harus ketemu orang yang berani menyerang keluarga Ci. Aku cuma masak seadanya. Pak Ci jangan malu ya. Makanan enak begini, masa nggak ada minuman? Coba rasain. Kamu kuat minum. Teman saya sih gampang teler.
Haki, kok kamu ada di sini? Kalau nggak bisa minum, bilang aja dari awal. Sia-sia, minum aja lah. Haki. Kamu masih di sini juga? Ki, di sini. Mabuk. Pak Ki, saya ada bicarakan. Kamu minta saya ke KC kirim kontrak. Saya tahu kenapa K Construction mengalami masalah. Semuanya ulah keluarga Jiang di belakang. Keluarga Jiang itu kecil. Tidak dipikir. Kalau bukan karena Haitran mau urusin sendiri. Sudah, aku beres. Kalau begitu, aku antar ibu istirahat dulu. Hai, kamu ini tubuhnya lemah banget. Mulai sekarang, kamu dan ibumu latihan sama aku. Hai Juan, lupa pikir lagi deh. Kalau rumahnya dijaminkan ke bank, kita sekeluarga nanti tinggal di mana? Tenang, nggak akan terjadi. Aku pakai rumah, jaminan pinjaman bank. Tunggu dana saya, perusahaan jalan lagi. Kondisi kita sekarang bisa berubah. Tapi kalau udah pinjam duit, tapi nggak ada proyek baru, kita bakal repot. Aku juga nggak punya cara lain. Jangan bilang ini ke ayah. Dia memang nggak bisa diandalkan. Jangan buat masalah lain. Kamu nggak mau pakai koneksi keluarga Long buat minta bantuan. Lebih nggak bisa diandalkan daripada kamu. Benar kan? Punya anak laki-laki. Kayak lagi bayar utang. Pas saat kritis, kamu yang harus turun tangan. Sini Xiaozhong datang. Sebentar lagi aku ke Bank Negara. Siap bicara. Pinjaman sama Palin. Perusahaan serahkan padamu. Pakcik, Palin, telepon, jangan pergi. Pinjaman sudah diatur. Tidak ada bank siago yang berani meminjamkan. Ya, Vander juga udah kasih kabar. Katanya sore nanti ada orang yang bakal datang lagi utang. Dia dari Arna pinju gelap hege, Black Hunter. Oh, kamu kumpulin sisa karyawan perusahaan. Sekarang ambil semua uang perusahaan. Tarik. Kirong, benar-benar nggak ada jalan lagi cari Long. Aku nggak pernah bantu keluarga Long. Jadi, gimana bisa terima bantuan dari mereka? Sudah, jangan murung lagi. Uangnya, ayahmu sudah siapkan semuanya buat kamu. Sekarang sudah begini, kamu masih bercanda sama aku? Siapa bercanda sama kamu? 2 miliar dari pil ayahmu. Kebetulan, bisa nutup lubang di perusahaan kamu. Kamu jual apa sih? Pil obat 9, aku racik sendiri. Kekurangan uang bilang aja, ayah kasih. Kamu, ini ya, dari kecil keras kepala. Semua sendiri, jatuh bangun, nggak bilang sama aku. Aku ini ayahmu. Apa sih yang nggak bisa kamu bilang sama aku? Itu karena kamu nggak bisa dipercaya. Setiap hari ribut mau jadi immortality. Padahal kamu tahu itu cuma bohong. Tapi kamu tetap percaya. Aku, ayah. Maksud baik kamu, aku terima uang di ATM dari aku. Isinya berapa? Aku lebih paham dari kamu. Formasi, Dewa 9, beruntung. Lemah banget, tinjak, langsung hancur. Cuma satu jurus sudah hancurkan formasi pelindung anak buah. Kamu mau nyawa aku, ya? Kamu punya nyali. Datang cari aku enggak? Setelah pil ini, aku bakal injak kalian semua di bawah kakiku. Kabar Pakcik, pengajuan pinjaman sudah diterima? Maaf semuanya, ini salah saya. Saya gagal mendapat pinjaman. Jadi saya umumkan konstruksi Ki hari ini resmi bangkrut. Pakcik, benar-benar tidak ada cara lain. Nanti Xiaozhong akan lunasi semua gaji kalian, termasuk gaji para pekerja proyek, semuanya akan dibayar. Setelah itu, pergi. Pak Ki, kalau uang terakhir ini sudah dikirim, tidak apa-apa. Utang yang saya punya, biar saya yang tanggung. Tidak perlu pikirkan karyawan. Bagus sekali. Memang anakku.
Tenang, uangnya. Pak Ki sudah bersiap, silakan kembali bekerja. Benar, Om. Perusahaan aman? Benar. Aman. Lihat, kartu ini ada 2 miliar, khas buat tutup kekurangan keluarga. Ci, jangan percaya omongannya. Kartu itu sama sekali nggak ada uang. Biasanya kamu asal bicara nggak apa-apa. Tapi sekarang beda. Ini bukan cuma soal aku, tapi juga banyak keluarga. Aku peringatkan kamu tidak boleh pinjam uang dari Long Xiaoqian. Uang keluarga Long sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Qi. Aku nggak mau bergantung orang lain. Qi Haikun, siapa yang izinin kamu pakai uangku? Buat donasi ke mereka. Kamu mau ngomong apa lagi? Pedro, uang di kartu ini adalah pensiun ayah saya. Nggak banyak kok. Tidak cukup buat bayar utang. Bukan, bro. Tadi saya... Hari ini aku bilang, kalau enggak, dia yang tutup. Atau lewat di bawah kakiku. Kalau enggak, kalian enggak dapat uang sepeser pun. Bro, ini nggak keterlaluan. Ini apaan sih? Berani ngomong sama aku. Bukan bro, semua salah saya. Saya sujud sekarang. Mohon maaf, jangan diambil hati. Oke, dia memang layak. Sujud kamu aja. Tua muda sama saja kan? Ayo. Saya sujud tidak masalah. Tapi dewa sujud, nggak tahu kamu sanggup atau enggak. Kamu dibilang dewa? Tahu nggak julukan bro aku? Makan hitam. Aku takut sama apa? Sujud saja. Jangan banyak omong. Aku sudah ingatkan kamu. Ayah, nggak usah lakukan itu demi aku. Tidak tahu. Ayah sujud seperti ini. Bisa tahan, aku jadi dewa. Langit dan bumi nggak bisa bikin aku lutut. Aku pengen lihat sekuat apa lututmu. Tangan ini belum selesai. Kamu. Jangan lutut. Aku lutut. Belekan, kamu orangnya besar hati. Maafin aku ya. Aku punya duit. Aku kasih kamu. Isi kartu ini semua. Uang aku. Semuanya buat kamu. Lihat, kamu tulus banget. Ya udah, lupakan deh. Makasih kalau. Ada apa lagi? Enggak. Kamu bilang, aku pasti bayar. Lagi. Utang. 2 miliar di kartu itu. Kita aja. Oke, nanti ngomong di rumah ya. Kebiasaan kamu suka berlutut itu harus diubah. Malu tahu? Sekarang juga aku ubah. Kamu di depan mereka cek semua catatan. Lihat apakah ada 2 miliar di kartu itu. Leo sini. Nggak dengar. Ucapan kalu. Cepat. Gesek. Orang sama pun jangan cari masalah sama dia. 200.000 ini buat nyawaku. Mau kartu ini bisa dipakai atau enggak, kamu tetap bayar 200.000. Ci, ini semua sudah beres kan? Masih tuh. Tunggu aja. Nanti lihat sendiri. Hei, isinya pas 2 miliar. 2 kilo. Pamit, beneran ada 2 miliar. Kamu datang. Sampai jumpa. Oke, begitu. Pamit, ada urusan. Silakan hubungi kapan saja. Jumpa. Ternyata benar-benar ada 2 miliar. Krisis perusahaan sudah beres. Semuanya silakan kembali kerja. ayah, aku bilang jangan minta uang ke Nona Long. Kok ayah minta lagi ke Nona Long? Tenang saja. Uang ini pasti akan aku kembalikan. Uang ini ayah dapat sendiri. Ayah makan uang istri ya? Uang ini? Ayo, bersihkan semua ini. Aku mau ubah tempat ini jadi kolam pembuangan. Qi Haikun. Masih di sini. Ini perusahaan saya. Masa saya nggak ada di sini? Gimana?
Barusan Vicky sudah datang. Uangnya juga sudah lunas. Mana mungkin? Uang dari mana? Keluarga lo nggak mungkin kasih 2 miliar ke orang tua biasa. Uangnya pasti bukan dari Longhua. Kamu penasaran dari mana uangku kan? Lupa, cinta terbaik. Baik, Ci, Guo, berani juga kamu. Tunggu saja. Ayo, pergi. Bukan. Ayah, apa yang kalian bicarakan? Obat tingkat 9. Ini Nanti aja ya, ayah lagi sibuk sekarang. Masalah perusahaan udah beres. Sekarang bisa kerja sama dengan keluarga Long kan? Jadi, aku mau minta maaf ke Nona Long sekarang. Lalu bahas soal kerjasama. siapa itu? Hampir berhasil. Ki konstruksi hampir jadi milikku. Kenapa Kiai San si pecundang belum mati? Kenapa tiap kali selalu kurang sedikit? Tuan Jiang, jangan marah. Kasih saya sedikit waktu lagi. Saya pasti bisa olah pil emas ini. Kamu tahu dari mana pil emas ini berasal? Bukannya pil ini dibeli? Lihe dari pasar. Habis 2 miliar. 2 miliar. Kilo. Luo sialan. Berani-beraninya membunuhku. Ki Haikun. Ki Luo. Tunggu. Kalian. Aku akan buat keluarga Ki punah. Biar menyesal seumur hidup. Nggak perlu nunggu. Bisa sekarang juga kok. Kamu masuk gimana? Yang punya banyak penjaga. Kok bisa masuk? Pengen tahu. Iya. Orang tua, kamu pikir ganti muka aja. Aku nggak kenal kamu. Tahu, aku siapa? Cuma orang yang mau jadi abadi, tapi gagal. Sekarang cuma bisa hidup dengan rebut badan orang dasar tua bangka. Kamu mau manfaatkan keluarga Qi buat tarik perhatian Cheng Jie. Siapa kamu? Sampai aku harus peduli. Kalau kamu tahu siapa. Antara langit dan bumi. Buka jalan untukku. Perlihatkan wujud sejati jalanku. Kamu. Larinya kencang banget. Kamu cuma bisa ngomong doang. Pakshi, hei, benar-benar kamu ya? Kamu turun gunung. Aku cari kamu. Apa buat Sibuk. tua? Ngumpet mana? Kamu udah nggak muda. Masih sendiri sampai sekarang. Nggak ada istri. Pasti sepi banget. Kamu tahu nggak? Hari ini Xiaofan juga bakal joget di sini. Tunjukin yang terbaik. Siapa tahu tahun depan bisa kasih adik buat Hai Chuan. Ayo. Gimana? Bagus jogetmu? Bagus. Karen, kita jogetnya kompak banget. Lama, nggak ketemu Kiroi. Kenapa kamu datang? Bukannya dulu kamu terus ngotot mau nari sama Kiroi? Apa tadi? Kapan aku pernah nari sama dia? Orang kayak gitu deket aja bikin aku jijik. Iya, baru deket, udah kecium bau miskin. Gak tahu dia sekuat apa mukanya. Masih berani ikutan senam. Jangan-jangan mau pinjam duit sama kita. Kamu nih, masih mau nari sama Xiaofan? Nggak lihat diri sendiri seberapa layak. Siapa yang mau nari sama Xiaofan sih? Jengge, kamu datang. Janji nari bareng kamu masa terlambat. Cuma nggak nyangka ada yang nggak tahu diri. Rebut pasangan dansa. Tapi bisa juga sih. Asal bisa ngalahin tim itu aja. Kamu ngomong berlebihan. Sebelum pensiun, dia berolahraga. Setelah pensiun, dia juga nggak pernah santai. Dengar, dia pernah pukul mati beruang hitam saat jalan-jalan luar negeri. Bisa bunuh beruang hitam dengan satu pukulan, memang hebat. Sayang. Masih kalah sama sehelai rambutku. Baiklah. Lihat. Bisa nggak kamu tahan pukulan dariku?
Junge, kamu baik banget. Kilu udah provokasi gitu. Tapi kamu nggak balas. Kita kan tetangga. Kenapa pukulanku rasanya seperti kena tembok? Berusaha sekuat tenaga, tetap nggak bisa menyentuh dia. Junge, baik? Gak apa-apa. Malu di depan Xiaofen. Harga diri harus direbut kembali. Kilo, jangan bilang aku menindas kamu. Kita tanding lempar gini aja. Siapa lempar paling jauh, menang dan menari sama Xiaofan. Hei, jangan sampai kamu ketipu. Orang licik itu tiap pagi, sebelum matahari terbit, udah naik gunung, latihan lempar batu berat. Sekali dia lempar, bisa sampai 30 meter jauhnya. Batu berat itu, satu aja, ribuan jin. 1000 jin. Menurutku, Kilu, nyerah aja dari awal. 1000 jin. Lebih ringan dari... Kamu juga latihan kunci batu di bawah gunung? Bukan. Aku lihat gunung mana yang ganggu, langsung aku angkat. Ngomong besar aja. Hati-hati, nanti kunci batunya jatuh ke kakimu. Oh, 40 meter, Jing. Hebat. Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Sekarang giliran kamu. Hui lu, ya. Nggak bisa angkat? Biarin. Ngaku kalah sekarang juga nggak malu kok. beratnya segini, beneran lumayan juga. Mana mungkin? Jangan takut lempar. Empat 44,1 sentimeter. Rame banget sih. Kirain dilempar jauh banget. Jauh 1 sentimeter dari aku. Kali ini aku pasti menang. Oh, kita tukeran dong. Kamu lempar punyaku. Oke, anggap aja kamu menang. Kamu mau Xiaofen nemenin kamu dansa. Tapi kamu harus tanya Xiaofen dulu. Dia mau nggak? John, gay. Kamu bisanya ngeledek aku. Siapa mau dansa sama si miskin itu? Kalau kabar ini nyebar, gimana aku bisa tetap eksis di lingkaran atas? Xiaoshan, bukannya apa-apa. Tapi kamu milih-milih banget sih. Warga Ji dulu percaya. Kamu beda. Zaman sudah beda sekarang. Keluarga Ci buat masalah sama Jian. Bentaran lagi mau bangkrut. Aku nggak mau ketularan masalah. Tetap Jingge yang paling oke. Anaknya yang masih sangat muda sudah bekerja di perusahaan ternama Longxi Group. Haha, mana sehebat yang kamu bilang? Cuma manajer umum grup Long, gaji tahunan 1 juta. Dia masih maksa beli villa view sungai buat aku. Kalau nggak tega ninggalin tetangga yang senam, aku udah pindah. Memang anaknya Jun yang paling hebat. Nggak kayak anak orang lain tuh. Perusahaan makin hari makin jelek. Kishi Construction itu sebentar lagi jadi milik Jiang. Xiaojun, kapan kamu ada waktu? Lihat villa yang anakmu beli buat kamu. Boleh kok. Nanti kita ke tempatku senam bareng. Alun-alun di sana gede banget loh. Kilu, jangan bilang aku nggak bantu ya. Kalau anakmu mau kerja di grup Long, bilang aja sama aku. Nanti anakku bakal aturin anakmu jadi sopir. Tiap hari bantu angkat tas, nyetir mobil. Gaji bulanan segini. 5.000. Enggak, cukup. Kamu mikir apa sih? 5.000. Kayaknya nggak bisa. Anakku sibuk. Lagi sibuk kerja sama keluarga lo. Long Gunshui keluarga. Keluarga Long Guanshu, orang terkaya. Si Long Gunshui ini tidak sehebat yang kamu bilang kan? Tadi bahkan bilang mau latihan bareng sama aku. Gadis kecil. Bukan Ji. Nggak bisa cari tahu dulu sebelum bohong. Mitra bisnis keluarga, lo status dan kedudukannya terkuat di Asia. Perusahaan kecil keluarga Ji hampir bangkrut.
Parang untuk Nona Long. Nona Long pasti anggap itu sampah, nggak bakal mau. Belum tentu. Kalau bukan Long Guanchu minta kerjasama dengan keluarganya. Dengan statusku, kerjasama apapun bisa. Kamu benar-benar sombong banget. Status Nona Long. Apa? Banyak ngejar dia. Kamu siapa? Dia minta kerjasama karena sungkan kamu. Dengar ceritamu. Dia minta kerjasama. Bukan masalah besar. Cuma ibunya sakit parah di rumah. Saya wait. Ibu Nona Long memang koma bertahun-tahun. Belum ada kabar. Sudah sadar kan? Nyonya Long makan telur Phoenix. Meski sudah sadar, tapi masih susah ngendaliin kekuatan Phoenix kayaknya. Butuh waktu sebelum semuanya pulih. Telur Phoenix Apon, bohong. Hahaha, besar banget omonganmu. Anakmu kan kerja di perusahaannya Long Winshu. Telepon aja. Kasih tahu kan? Ini juga. Nanti keluarga Ci malu gara-gara kamu. Ini kamu ngibulin nama buat anakmu. Seriusan? Anakmu beneran udah nyambung sama keluarga Long? Aku pulang langsung bilang ke anakku. Jangan lupa, Pak Mando. Bagus. Lujun, kamu beneran percaya omongannya. Ntar jangan cuma zong, nggak dapat apa-apa. Nah, keluarga Long udah nemu mitra kerjasama ya? Keluarga Cin. Apa? Ayah, jangan tanya lagi. Nona Long belum ngomongkan. Mana mungkin keluarga Ki? Kabarnya yang baru naik daun di Jiangcheng. Gimana? Gimana? Anakku bilang, bukan keluarga Ci sama sekali. Yang kerjasama dengan Long Group itu pengusaha baru, Jiangcheng. Mereka sebenarnya nggak kerjasama. Semuanya, hari ini saya kesini mau umumkan sesuatu. Perusahaan rekanan keluarga Long sudah pasti, yaitu keluarga Qi dari Jiangcheng. Kalau benar yang baru itu dari Jiangcheng, nanti nggak mungkin keluarga Qi. Keluarga Qi sekarang sudah jatuh miskin. Sekarang kamu mau ngomong apa lagi? Aku jadi, kamu nggak keluar. Malu sendiri. Anak juga ikut malu. Kasihan kamu. Coba tadi kamu dengar saran Jungge. Sekeluarga bisa hidup enak. Ya sudah, kalau mereka nggak mau juga nggak apa-apa. Keluarga Ci juga aneh sih. Dia cuma bohong demi gengsi. Maafkan saja ya. Kata-kata Kak Jun benar. Ayo kita menari. Ayo. Kita menari? Siapa mau menari sama kalian miskin? Kita dua. Gila. Kamu lihat kan? Tidak ada yang mau menari sama orang miskin kayak kamu. Siapa bilang aku nggak punya pasangan dansa? Bisa sama siapa? Ada waktu nggak? Menari di taman, cari partner. Pagi tunggu. Saya segera ke sana. Kesulu. Ya, aku tahu. Jaga gengsi. Tapi nggak perlu banget cari orang pura-pura. Jadi, Nona Long cuma buat senam di lapangan. Kalau Nona Long tahu, keluarga Ci kita bakal makin susah. Loki, nggak perlu segitunya. Cuma senam di lapangan kok. Nggak ikut. Ya udah. Batalkan rapat setelah ini, aku ada acara yang lebih penting. Mau dibantuin siapin gaun malam. Senam di lapangan butuh gaun malam juga. Senam di lapangan. Nyonya tua, baru saja ada kabar. Tuan Ci nggak di rumah. Lagi nari di lapangan komplek. Cepat, cek ke sana. Pakai baju apa biar senam lapangan jadi pusat perhatian? Siapa sebenarnya Tuan Ci? Sampai-sampai Nyonya Long sangat kagum sama dia. Udah malam juga nih. Nona Long kamu ini. Jadi datang nggak? Cewek keluar. Pasti dandan dulu. Menurutku, orang itu takut menyamar jadi Nona Long. Takut masalah lalu kabur. Siapa Nona? Oh, pesta dansa. Jarang ada yang berdansa dengan dia. Dengan statusnya itu, jadi pembawa sepatu Nona Long aja nggak layak. Aduh, kita mending pergi saja. Udah terlanjur di sini. Tunggu sebentar lah. Aduh, kamu nih. Kalau tadi kamu ngalah aja, beres ya? Demi nutupin satu kebohongan. Malah bohong lagi. Keluarga Ci jadi malu gara-gara ini. Benar. Siapa juga yang mau dansa sama kakek kere? Hah?
Saya mau. Tuan Qi, maaf sudah menunggu lama. Urusan kantor selesai, langsung ke sini. Tuan Ci, saya datang. Ganggu kamu? Tidak kok. Makin banyak orang, makin seru. Beng Chen, Tidak akan. beneran itu Long Guanshu. Kayaknya bukan. Mungkin itu aktor yang dia sewa. Masih nggak percaya? Gini aja, kamu panggil anakmu. Biar dia lihat itu Long Guanshu. Bukan. Tuan Qi, dia siapa? Berani kurang ajar sama kamu. Berani nggak hormat sama Tuan Qi? Tenang dulu, jangan emosi. Sekarang kamu ya kekuatan Phoenix. Ngebunuh dia gampang banget. Baik, Tuan Qi. Berani banget. Berani serang saya. Anak saya itu manajer utama grup Long. Manajer utama grup Long. Benar, anak saya manajer utama grup Long. Salah. Kalian berani pura-pura jadi bos? Nanti anak saya datang. Kalian sudah takut? Kalau takut, lutut dan minta maaf. Kalau suasana hatiku bagus, siapa tahu aku mau maafin kalian. Menurutku, kamu juga gitu. Cari aktor lain deh, yang ngerti dikit lah. Aduh, satu ngaku orang kaya, satu ngaku ibunya. Mana mirip? Guanzu, bilang ke dia, aku ini ibunya apa bukan? Kamu jangan marah dulu. Untuk lawan orang kaya begini, kita harus pakai sesuatu yang paling dia peduli. Suruh Zolei ketemu aku di Jiangcheng Square. Kalau dalam 15 menit belum datang, aku bakal umumkan dia di ban di seluruh industri. Waduh, baik banget kamu. Wah, luar biasa nih auranya. Bukan acting kan? Kamu mau nakutin siapa sih? Kalamku makan. Lebih banyak beras kalian makan. Jangan sok di depan aku. Lau Zhao. Bukan maksudku cuman joget di alun-alun doang. Minta maaf ke mereka berdua. Akui salah. Jangan sampai anakmu kehilangan pekerjaan. Jangan lebay. Anakku masih kerja kok. Semuanya baik-baik aja. Kamu yakin? Bok! Apa yang kamu lakukan di luar? Kenapa bos kita mau pecat aku? Kamu bisa infus darah ya? Hahaha, Nona Luo, mohon. Aku bodoh, nggak tahu siapa yang hebat. Mohon maafkan anakku. Dia nggak tahu apa-apa. Aku mohon banget. Kalian selalu meremehkan Jilu. Sekarang baru tahu menyesalkan. Jilu, tolong. Anakku nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Keluarga kami belasan orang hidup dari penghasilannya. Villa View Sungai, KPR-nya belum lunas. Dia nggak boleh kehilangan kerja. Xiaojue, tolong bantuin anak ini. Kasih dia kesempatan. Kasihan banget liatnya. Dia manggil aku, apa? Xiao Xu. Benar. Demi menghormati Tuan Qi. Aku kasih dia satu kesempatan lagi. Hehe, lihat. Kita dan sayur. Siapa sih yang hebat banget? Pantes saja nggak suka sama Xiaofan. Dia beruntung. Ternyata ada yang lebih. Tuan Qi, ada apa? Lanjut saja. Kilu, walaupun kamu sangat hebat, masa iya? Kamu tega membunuh anakmu sendiri. Mau apa kamu? Kamu mau uang atau apa? Kami bisa kasih semuanya. Tolong jangan sakiti kami. Lihat, wajahmu itu. Nangisnya jelek banget. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Cuma, aku mau pinjam. Ibu suamimu, sebentar. Aku mohon, jangan lakukan. Saat Cilu pulang, dia mendapati anak kandungnya
jadi musuh terbesarnya sendiri. Padahal aku paling kuat. Kenapa aku tidak bisa jadi dewa? Aku harus jadi dewa. Selama aku bisa mengambil hati keluarga Qi menjadi dewa. Sekarang aku nggak sabar mau lihat si tua Kilu dibunuh oleh anaknya sendiri. Siapa? Sebenarnya apa yang kamu mau? Kamu nggak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu cuma tubuhmu. Sebentar lagi akan jadi milikku. Hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh ayahmu. Kamu monster! Keluarga Qi, gak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu sakiti kami? Kenapa? Kalian memang gak punya konflik sama aku. Aku hanya ingin jadi immortal. Jadi aku harus membunuh kalian. Aku sudah siapkan begitu banyak jebakan. Tapi tiap kali selalu digagalkan orang lain. Kali ini pasti gak bakal lolos. Dengar. Apapun tujuanmu, kamu gak boleh sakiti ayahku. Gak boleh! Jangan buru-buru. Cepat. Kamu akan hancur. Jangan, Hai Chuan, bangun. Hai Chuan, bangun. Hai Chuan. Sekarang giliranmu menyetir ke rumah. Kita bereskan dulu si Kilu yang tua. Capek. Duduk dulu. Istirahat sebentar. Minum air dulu. Untung kamu masih punya hati nurani. Pantas ayah sudah berusaha begitu banyak buat kamu. Jauh-jauh turun dari gunung demi kamu. Di dalam sini, aku campur ratusan racun. Bahkan para tetua di gunung Longhu juga nggak bisa menahan minum ini. Kisah yang ada. Gimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Perusahaan baik-baik aja kok. Ayah tenang aja. Ada suara apa itu? Joe pulang sekolah. Jojo belum pulang kan? Mungkin itu tikus. Ayah, duduk dulu ya. Aku cek sebentar. Ini semua ulahmu sendiri. Ribut ya? Kamu datang. Santai aja. Sudah beres kan? Minum yuk. Sebentar. Rasa sakitnya bakal hilang. Nanti pas kamu bangun, aku udah jadi kamu. Berhasil, sebentar lagi jadi dewa. Airnya enak juga. Ya, airnya enak juga. Masih ada? Oke, aku tuang lagi buat kamu. Tadi minum terlalu sedikit, efek obatnya nggak maksimal. Aku nggak percaya kamu nggak kenapa-kenapa. Masa sih bisa begitu? Meskipun kekuatannya luar biasa, racun dicampur. Apalagi racunnya khusus buat para praktisi. Mana mungkin dia nggak terkena apa-apa. Jangan-jangan obatnya udah kedaluarsa.
Dasar tua bangka. Udah ratusan tahun. Kamu masih saja bodoh. Jadi ternyata kamu udah tahu aku pakai tubuh anakmu. Anak yang satu ini dari dulu nggak pernah sepeduli itu sama ayahnya. Meski kamu tahu, terus kenapa hari ini kamu dan anakmu bakal mati? Nggak ada yang bisa lolos. Lolos? Tidak mau lari. Biar aku yang hadapi. Ini untuk menangkapmu. Menangkapku? Kamu tahu siapa aku mau menangkapmu? Mimpi. Guru pertama Gunung Longhu itu orang tua gagal yang selalu gagal melewati cobaan. Ternyata kamu tahu aku pernah dengar ratusan tahun lalu kamu sudah coba naik tingkat tapi gagal. Lalu kamu coba lagi berkali-kali gagal. Terjebak di masa lalu, ingin jadi dewa, menjadi dewa. Kamu melakukan semua kejahatan. Untungnya kamu disambar petir sampai mati. Lihat, langit muak mau bawa kamu pergi. Bualan, itu karena Tuhan memberkati. Aku tak mati. Berarti aku ditakdirkan. Zhang Xihang. Kemampuanmu latihan Tian Kui biasa, bisa jadi dewa enggak? Semuanya tergantung satu pikiranmu. Kenapa kamu harus begitu terjebak? Satu pikiran saja. Aku memang berbakat. Seharusnya bisa jadi dewa. Kalian punya hak apa buat menghalangi aku? Jadi demi jadi dewa, kamu bunuh ribuan orang di Gunung Longhu? Aku tak melakukannya. Kamu bohong. Kamu tahu sendiri apa yang pernah kau lakukan. Pakai tulang dewa. Jadi dewa itu nggak diizinkan oleh langit. Petir menyambarmu, jiwamu hancur. Cuma tersisa sedikit roh yang berkeliaran di dunia. Aku nih sebenarnya nggak mau izin dosa-dosamu. Siapa sangka kamu malah mengincar anakku. Tulang dewanya anakmu. Aku ambil ini dengan tulang abadi ini. Aku bisa jadi abadi. Jangan kelewatan, aku ini jenius kultivasi. Usia 40-an baru jadi abadi. Kamu lupakan saja. Kamu abadi. Akulah yang terkuat di dunia. Kamu tahu rasanya jadi abadi seperti apa? Hah? Masa kamu tahu? Aku tahu. Karena aku ini abadi. Sebelum jadi abadi, hati harus dilatih dulu. Hati lulus. Mau jadi abadi buat apa? Bangun, Pak. Sudah pagi. Ayo, bangun dari tidur. Haji, selamat tahun baru. Di sini ada beberapa hal yang mau aku sampaikan ke kalian. Nanti setelah tahun baru, aku akan naik tingkat lagi. Ayah, kenapa ngomong aneh-aneh pas tahun baru? Di depan Nona dan Ibu Long. Ada bahaya nggak? Nggak bahaya. Aku tinggal naik ke atas saja. Bisa nggak kalau nggak usah pergi? Aku percaya kemampuanmu asal latihan sesuai petunjuk di atas. Kita pasti cepat ketemu lagi. Tenang aja, aku pasti akan latihan baik-baik. Kok ayahmu bawa-bawa hal aneh lagi sih? Buat Ibu Long. Sudahlah, tahun baru gini. Nanti saja aku ngomong ke dia. Kalau memang susah banget, aku antar dia ke universitas lansia. Waktunya tiba. Aku mau naik tingkat sekarang. Kalian tunggu dulu, biar nggak kena sambaran petir nanti. Udah deh, jangan pura-pura lagi. Ayo makan. Nah, mulai sekarang, urusan rumah kamu yang pegang. Ya Pak, mau naik level juga, makan dulu dong. Nak,
lihat baik-baik gimana Bapak melewati ujian dan naik tingkat